Assalamualaikum. Hai Mams, karena sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan, yuk kita kumpulin resep-resep atau menu-menu untuk berbuka puasa. Nggak lengkap rasanya berbuka puasa tanpa yang manis-manis. Kali ini saya bikin bubur ketan hitam yang rasanya enak dan cara bikinnya juga cepat banget. Langkah pertama, siapkan pannya terlebih dahulu untuk membuat bubur ketan hitam. Masukkan air sebanyak 1,5 liter atau 1.500 ml ke dalam pan. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat seperti ini. Kemudian airnya kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian saya masukkan beras ketan hitam yang sudah dicuci bersih. Dan ini beras ketan hitamnya juga sudah saya rendam selama 30 menit. Beras ketan yang saya gunakan sebanyak 250 gram. Kemudian kita masak beras ketan hitamnya sebentar aja, kurang lebih 7-10 menit, sampai air rebusannya mendidih kembali. Nah, ini sudah saya masak selama kurang lebih 10 menit. Air dari beras ketannya sudah mendidih banyak seperti ini. Supaya memasak beras ketannya lebih menghemat gas, ini saya akan menggunakan metode 10-30-10. Selanjutnya saya matikan api kompornya. Setelah api kompornya sudah mati, kemudian saya tutup pannya dan biarkan beras ketannya ini matang menggunakan uap panas yang ada di dalam pan. Kita diamkan beras ketannya selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit didiamkan, saya buka tutupnya. Air dari rebusan beras ketan hitam tadi sudah sedikit menyusut. Dan tekstur beras ketan hitamnya juga nggak terlalu keras, tapi ini belum matang. Jadi saya hidupkan kembali api kompornya dan saya masak selama 10 menit sampai beras ketannya mendidih kembali dan airnya benar-benar menyusut. Dalam kondisi ini saya belum memasukkan gula ataupun garam ya. Jadi saya masak beras ketan hitamnya sampai benar-benar matang dan empuk. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut dan tekstur beras ketan hitamnya juga sudah mulai lembut. Kemudian saya masukkan gula. Untuk gulanya di sini saya menggunakan gula batu sebanyak 80 gram. Kalau nggak ada gula batu, bisa diganti menggunakan gula merah ataupun gula pasir. Untuk takaran gula merahnya bisa menggunakan 80-100 gram. Dan untuk takaran penggunaan gula pasir, Mams bisa menggunakan gula pasir sebanyak 80-100 gram juga. Tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan di sini saya juga tambahkan sejumput garam supaya rasa dari buburnya ini lebih legit lagi. Nah, ini bubur ketan hitamnya sudah matang. Saya bikin 250 gram beras ketan hitam, jadinya satu pan seperti ini. Selanjutnya matikan api kompornya dan bubur ketan hitamnya siap untuk kita sajikan selagi masih hangat. Siapkan wadah untuk penyajian bubur ketan hitamnya. Bubur ketan hitam ini enak banget dinikmati dalam kondisi hangat ataupun kondisi dingin. Menggunakan metode 10-30-10 bisa menghemat penggunaan gas dalam membuat bubur ketan hitam. Menu satu ini cocok banget disajikan untuk menu berbuka puasa. Kemudian saya siramkan santan kental di atas bubur ketan hitamnya seperti ini. Untuk resep santannya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Saya hanya menggunakan santan instan yang ditambah dengan sedikit air, kemudian saya kentalkan dengan larutan maizena.
Supaya rasa bubur ketannya lebih kekinian dan lebih creamy lagi, di sini saya ingin menikmati bubur ketan hitamnya menggunakan parutan keju cheddar seperti ini. Nah, sekarang waktunya saya mencicipi bubur ketan hitam dengan toppingan keju ini. Tampilannya sudah sangat menggoda dan yang pasti rasanya juga enak banget. Ternyata rasanya enak sekali makan bubur ketan hitam menggunakan keju seperti ini. Rasanya itu manis dari bubur ketan hitamnya, gurih dan ada creamy-creamy dari kejunya. Sensasi makan bubur ketan hitam yang berbeda dan kekinian. Lebih enak, lebih gurih dan lebih creamy lagi. Beneran ini saya bolak-balik makannya nggak berhenti karena memang enak banget bubur ketan hitamnya. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Untuk detail resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk terus dukung channel saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.